Halo, sekarang saya akan bahas tentang kaitan antara musik dan matematika. Ternyata mereka berdua punya hubungan yang cukup dekat nih. Jadi, sekitar tahun 400 sebelum Masehi, ada seorang filsuf dan juga matematikawan yang amat tersohor, kita mengenal dia dengan baik, namanya Pythagoras. Dia ini punya slogan bahwa semua itu adalah bilangan. Artinya, semua yang ada di alam semesta ini, Anda, benda-benda yang ada di sekitar kita itu dapat direpresentasikan ke dalam sebuah bilangan. Nah, kalau gitu, apakah setiap nada-nada, setiap melodi yang ada di dalam musik itu juga bisa direpresentasikan ke dalam suatu bilangan? Ternyata bisa juga. Nah, kalau kita representasikan setiap not-not, setiap nada-nada itu ke dalam bilangan, lalu kita himpun dan misalkan dilengkapi dengan suatu operasi, maka itu akan membentuk suatu struktur. Terlebih dia akan membentuk suatu grup yang kita kenal sebelumnya. Nah, sebelum membahas itu lebih jauh, kita berkenalan dulu dengan istilah-istilah yang ada di dalam musik. Salah satunya adalah skala kromatik yang akan kita bahas jauh ke depannya kayak gitu. Nah, skala kromatik itu dia skala yang jaraknya setengah nada. Contohnya, dari C ke cis, dia itu jaraknya setengah. Dari cis ke D, jaraknya setengah. D ke dis setengah, dis ke E setengah, dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam tut piano ini kayak gini. Nah, ini C, D, E, F, G, A, B, C atau cis, dis, fis, dia juga dikenal sebagai nada atau pitch. Dan kalau kita lihat, ini misalkan dari C, D, E, F, G, A, B, C, ini akan kembali lagi setelah C, dia akan kembali lagi ke D, ke E, ke F, G, A, B, C, balik lagi kayak gitu. Nah, kalau kita kumpulkan, misalkan semua nada yang setara dengan C, itu kita kumpulkan semuanya. Yang D juga kita kumpulkan dengan sejenisnya, yang E juga kita kumpulkan dengan yang sejenisnya, itu dia akan membentuk suatu kelas. Mungkin mirip-mirip dengan kelas ekivalen di dalam himpunan. Nah, ini kita sebut sebagai kelas nada. Jadi kelas nada C itu isinya nanti C4, C5, C6, dan lain sebagainya gitu. Seperti yang terlihat di gambar sini ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengonversi setiap nada dalam skala kromatik yang tadi itu menjadi angka. Kita representasikan C itu menjadi 0, cis menjadi 1, D menjadi 2, dan seterusnya. Sampai B itu menjadi 11. Oke, sekarang kita himpun nih semua nada-nada itu ke dalam, misalkan notasinya X. X ini dia ini ya, isinya ini. Nah, ini kita tuliskan juga sebagai X sama dengan himpunan semua bilangan dari 0 sampai 11. Nah, ini adalah representasi lain dari himpunan nada-nada tadi dalam skala kromatik. Sekarang, kalau X ini dilengkapi dengan suatu operasi penjumlahan, operasinya ini dalam modulo 12. Maka pasangan X dengan penjumlahan tadi adalah suatu grup bilangan bulat modulo 12. Ini mirip dengan Z12, atau memang ini sendiri adalah Z12. Oke. Dengan operasi tadi, kita dapat lihat bahwa kalau nada cis ini dijumlahkan dengan D, atau konversi cis jadi 1, jumlahkan dengan 2 dalam modulo 12, itu hasilnya 3. Atau 3 itu adalah dis. Jadi cis ditambah D adalah dis. Nah, di contoh yang lain, misalkan F ditambah gis, itu berarti kan 5 ditambah 8. Hasilnya adalah tadi berapa? 5 tambah 8 hasilnya 13. Dalam modulo 12 berarti dia 1. Nah, dari sini kita punya kayak gini hasilnya ya. Nah, jadi sebagaimana grup Z12, himpunan X ini dilengkapi dengan penjumlahan tadi, itu merupakan grup siklik juga. Nah, di Z12 dia generatornya 0. Maka di grup ini yang baru dia generatornya C. Karena C ini kan dia merepresentasikan 0 ya sebelumnya. Jadi kita tuliskan X ini adalah bisa dibangun oleh C. Nah, sebelumnya kita harus tahu kalau di teori musik itu sangat penting untuk penggeseran nada-nada. Semisal ada satu nada, dia digeser ke atas atau digeser ke bawah. Misalkan C dia digeser jadi dis, atau D dia digeser jadi F. Nah, kenapa kita melakukan penggeseran nada-nada ini? Kita ingin menggeser kunci. Soalnya, alasan pertama itu karena beberapa instrumen musik itu punya kunci yang berbeda-beda.
Misalnya di klarinet ini termasuk alat instrumen transposing. Artinya gini, kalau di dalam partiturnya dituliskan nada C, tapi ketika dimainkan itu yang keluar nada yang lain. Beda dengan piano, kalau dituliskannya C, yang keluar C juga. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan penggeseran nada biar disesuaikan dengan instrumen musiknya. Nah, selain itu juga kita memberi kenyamanan untuk penyanyi. Misalkan ada penyanyi yang dia tipe suaranya itu tenor. Kalau dia menyanyikan lagu aria, katakanlah, dia nggak akan nyaman kalau bermain di G mayor. Kita harus mengubah kuncinya supaya dia main di nada lain yang lebih pas dengan suaranya. Misalkan di F major. Di sini kita melakukan penggeseran nada-nada. Nah, untuk melakukan transpose-nya itu kita definisikan suatu fungsi transpose, katakan simbolnya Tn dari X ke X sebagai kayak gini ya. Semua X anggota X itu dipetakan menjadi X plus N modulo 12. N-nya itu dari 0 sampai 11. Ini untuk menggeser nada ke atas. Untuk menggeser nada ke bawah, definisikan fungsi inversinya, IN. Kayak gini, ini bedanya ada negatif X-nya. Nah, perlu kita tahu, si fungsi ini, Tn dan In, dia adalah suatu pemetaan bijektif. Atau lebih jauh lagi, dia permutasi dari X ke X. Nah, si Tn, In ini dia juga mengawetkan interval nada, atau jarak dari nada satu ke nada yang lain. Contohnya, kita ingin menggeser E, A, Cis, dan D oleh T3. Artinya kita menggeser sejauh N-nya 3. Kita dapat pemetaan dari ini kan direpresentasikan oleh 4 ya. Ini hasilnya adalah 7. 7 ini representasinya adalah G. Jadi E itu kita ubah jadi G, lalu A diubah jadi C, Cis jadi E, dan D jadi F oleh T3. Kayak kalau kita lihat di dalam notnya, di partiturnya ini originalnya kayak gini bentuknya. Nah, sekarang kita naikkan, kita geser ke atas, dia jadi lebih ke atas kayak gini. Ini penggeseran nadanya. Misalkan lagi kita punya lagu yang udah tersohor banget, Twinkle Twinkle Little Star. Ini sebagian partiturnya kayak gini ya. Lalu ini kita representasikan ke dalam angka, jadi kayak gini, 0077 dan seterusnya. Kita geser nih dengan T7. Dan diperoleh penggeseran yang barunya ini adalah G, G, D, D, E, D, C, B, B, A, A, G. Nah, ini kalau kita bunyikan, bunyinya masih sama. Twinkle, twinkle, little star, cuman lebih tinggi lagi. Misalkan kalau sebelumnya itu kayak twinkle, twinkle, little star. Nah, setelah diubah jadi twinkle, twinkle, little star. Dia lebih tinggi lagi ya. Maafkan suaranya yang jelek. Sekarang andaikan si fungsi-fungsi transpose dan inverse-nya tadi dikumpulkan, berarti totalnya ada 24 fungsi. Kita himpun, lalu kita lengkapi dengan suatu operasi komposisi, ini juga dia akan membentuk suatu grup. Jelas ya, ini grup permutasi ya. Jadi pembuktiannya juga sama dengan seperti pembuktian kalau himpunan semua permutasi itu adalah grup. Tertutup ini jelas, komposisi dari dua permutasi itu permutasi, lalu dia asosiatif jelas karena fungsi komposisi itu bersifat asosiatif. Dan identitas itu kita punya T0, anggota X, sedemikian saja kalau kita operasikan dengan siapapun, anggota di X, dia masih dirinya sendiri. Inverse juga jelas karena setiap Tn dan In ini dia merupakan suatu bijeksi, karena dia permutasi, maka dia pasti punya inverse kayak gitu, inverse di X. Nah, si himpunan semua transpose dan inversi dari X ke X dikenal juga sebagai grup Tn bagi In. Ini grup yang cukup menarik juga, dipakai juga ini oleh banyak komposer ternyata. Di dalam pengoperasiannya sendiri ada sifat yang menarik juga, misalkan misalkan M-nya anggota himpunan ini dari 0 sampai 11. Kalau kita komposisikan Tm dengan Tn, hasilnya itu T M plus N. Dan sisanya bisa dilihat di sini ya. Contohnya kita mengomposisikan Tn dengan I0. Lalu kita kaitkan 3 dengan fungsi komposisi ini, nanti hasilnya itu adalah 11. 11 itu tidak lain adalah I2.
atau 3 dikaitkan oleh I2. Memenuhi sifat ini ya. Kalau si skala kromatik yang tadi di awal itu kita kaitkan dengan fungsi komposisi dari TNIN, itu kita punya ini tabel kayak gini. Tabel baris ini adalah skala kromatik awal. Nah, ini kalau kita lihat, kolom pertama adalah inverse dari baris pertama. Kolom kedua inverse dari baris kedua. Nah, ini si tabel ini, baris-barisnya, kolom-kolomnya, ternyata kalau kita kombinasikan itu menghasilkan nada-nada yang bagus juga dan dipakai juga nih oleh banyak komposer. Nah, salah satunya adalah Arnold Schoenberg. Dia pencetus sistem 12 nada dengan teknik 12 nada. Ya, kayak tadi dia menciptakan susunan musik dia dari ini nih, kombinasi barisan dan kolom-kolom dari tabel ini, fungsi komposisi TN dan IN. Nah, salah satu karyanya juga ternyata dihasilkan dari sini. Idenya itu beranjak dari tabel sini, ternyata cukup asik juga nih. Nah, salah satu contoh melodi yang dibuat dari kombinasi tadi tabel kayak gini, atau bisa kita lihat atau kita dengar di dalam karya Schoenberg yang judulnya ini, Schoenberg Opening 23. Saya sebentar putar lagunya, kira-kira kayak gini nih. Nah, ini adalah salah satu musik yang dihasilkan dari kerjanya Mathematica. Asik juga kan ya? Jika berbicara lebih jauh lagi tentang grup TN bagi IN tadi, nah kita letakkan nih misalkan di setiap nada pada skala kromatik kita letakkan pada poligon dengan 12 sisi seperti ini. Ini kita katakan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu kita transposkan dengan T, misalkan di sini T-nya ada T11 ya. Nah, didapat hasil pergeseran nadanya itu jadi begini. Dia tadinya C, dia berubah jadi B, C cis jadi C, D jadi cis dan seterusnya. Sekarang kalau kita lihat menggunakan inversi I1 pada skala kromatik tadi yang C cis D dis. Nah, ini pergeserannya dia jadi begini. Kayak apa yang menarik dari sini? Ternyata ada kemiripan antara T11 dengan I1, antara T11 dan I1 dengan R dan SR. R ini refleksi dan simetri dari grup dihedral D12. Ini kan kalau kita lihat ini grup dihedral ya sebetulnya. D12, aslinya sisinya ada 12. Nah, ternyata yang lebih menarik lagi adalah grup TN bagi IN, dia itu isomorf dengan D12. Nah, suatu isomorfismenya bisa didefinisikan kayak gini. TN dikaitkan dengan R pangkat 12 IN dan IN dengan R pangkat NS. Jadi struktur dari grup TN-IN ini ternyata bisa kita tinjau dengan melihat grup dari D12. Cukup menarik ya. Karena keterbatasan waktu saya tidak sempat untuk membuktikan kalau P ini dia suatu isomorfisme. Jadi kita iyakan dulu saja. Nah, sampai sini kesimpulannya adalah bahwa ternyata matematika dan musik itu dia saling berkaitan satu sama lain. Kaitannya ada di dalam teori grup. Artinya semua yang anggota-anggota dari skala kromatik kalau kita himpun ternyata dia membentuk suatu struktur jika dilengkapi dengan operasi penjumlahan atas modulo 12. Nah, ternyata ini pun digunakan oleh para komposer untuk menyusun susunan nada-nada, menyusun sebuah lagu, menyusun sebuah karya yang baru. Jadi matematika itu ternyata sangat penting dan ini juga menjadi bukti kalau perkataan Pythagoras ternyata berlaku juga nih di teori musik bahwa semua adalah bilangan. Terima kasih sudah mendengarkan.